Situasi di lapangan, ini rombongan juga tetap masih menuju ke istana, pemirsa. Ramai sekali ya, Mas? Ramai. Oke, ini sudah mulai memasuki ke arah Bundaran HI. Dan karena tadi penonton kan memang dibantu dengan adanya pesta rakyat ya, Mas Arya ya, dengan rangkaian acara yang dikhususkan memang untuk acara pelantikan hari ini. Jadi karena dari pagi tadi sudah berkumpul begitu ya di masing-masing stage yang sudah ada, yang sudah dialokasikan, mereka pun seperti ini masih menunggu ini untuk akhirnya tahu, karena nanti Presiden Prabowo akan lewat di jalur ini. Dan kemudian Pak Presiden Prabowo juga akhirnya keluar dari atas rooftop ini ya. Dan Pak Prabowo sudah menunggu momen ini sejak 20 tahun yang lalu. Jadi ketika 2004 Pak Prabowo ikut konvensi Partai Golkar untuk menentukan siapa kandidat yang akan diusung oleh Golkar. Konvensi ketika itu memutuskan Pak Wiranto. Kemudian 2009 Pak Prabowo maju sebagai wakilnya Ibu Mega. 2014 maju sebagai capres dan 2019 maju lagi sebagai capres. Ya, Mas Arya, momen-momen seperti ini ketika kita melihat ada misalnya secara otomatis tanpa orkestrasi masyarakat berkumpul seperti ini, memang beratikah ini pemimpin yang ditunggu misalnya? Kemudian semua akhirnya mengeluh-ngeluhkan seperti ini gitu ya? Ya, kalau ketika waktu Pak Jokowi ketika itu kan memang ada perayaan atau kira budaya yang memang diorganisir secara diorganisir ya, mulai dari Bundaran HI sampai ke istana. Tapi kalau sekarang memang saya melihatnya memang ini tindakan langsung dari warga yang mungkin penasaran juga melihat presiden baru ya. Yeah. Dan kalau kita lihat memang keterpilihan Pak Prabowo ini kan memang lebih tinggi dibandingkan presiden-presiden yang terpilih di periode pertama. Oke. 2004 Pak SBY ketika di putaran pertama, ketika itu tidak sampai 50%. Oke. Baru kemudian menang di putaran kedua. Pak Jokowi di periode pertama 2014, ketika itu juga angkanya sekitar 53-54. Tapi Pak Prabowo menang di angka yang cukup besar di 2024 kemarin. Jadi lebih tinggi dibandingkan presiden-presiden yang maju di periode pertama. Kecuali mungkin Pak SBY yang menang di putaran kedua ya 2004. Jadi memang ekspektasi publik sangat besar ya terhadap Pak Prabowo. Terhadap Pak Prabowo yang ditunjukkan dengan perolehan suara yang besar. Tapi pada saat yang sama Pak Prabowo kita melihat juga sudah menunggu sejak lama momentum seperti ini, dan beliau saya kira sudah menyiapkan betul ketika nanti akan memimpin ya. Kalau kita lihat beberapa hari yang lalu kan ada Hambalang Retreat ya, yang memberikan semacam pembekalan kepada calon menteri dan wakil. Wah, ini kita lihat ramai sekali Mas ya. Ini sebenarnya adalah momen yang sebenarnya paling ditakuti Pas Pampres juga sih sebenarnya kayak gini. Iya, karena situasi seperti ini kan terlalu berisiko juga sebenarnya ya. Warga Indonesia, mari kita sambut. Inilah dia Presiden Republik Indonesia yang baru, Bapak Prabowo. Nah, ini kan juga sosok dari Pak Prabowo juga ya Mas. Ada image tangguhnya Pak Prabowo. Jadi ketika seorang presiden yang sudah dilantik kemudian berdiri di atas jeep seperti ini, di mobil seperti ini, tentu kan jadi bikin orang pun jadi kayak makin penasaran gitu, ingin dekat dan juga melihat secara langsung ya. Ya, saya kira dari sisi keamanan tentu Pas Pampres sudah melakukan perhitungan-perhitungan ya untuk memastikan bahwa situasi seperti itu aman dilakukan oleh presiden ya, dan juga memetakan apakah akan ada potensi ancaman atau tidak ya. Karena dalam situasi seperti ini tentu kalau tidak ada garansi dari Pas Pampres, tentu presiden tidak akan berani juga.
bugar sekali ya Mas. Tadi jelang pelantikan sempat berolahraga, kemudian pelantikan, dan kita lihat sekarang juga menyapa publik dengan begitu semangat Pak Prabowo. Ya, kalau tadi kita dengarkan pidato di MPR kan, saya menghitung itu cukup banyak. Pak Prabowo mengatakan kita harus berani, kita harus optimis segala macam, dan memang saya melihat memang pemerintahan ini akan bekerja lebih cepat ya. Berharap bisa lebih cepat untuk mengeksekusi beberapa rencana-rencana kebijakan yang tadi disampaikan di pidato ya. Misalnya soal food security, keamanan swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, kemudian pemberantasan korupsi, dan juga soal hilirisasi dan program-program lainnya seperti makan siang bergizi. Dan saya melihat memang jumlah kabinetnya besar, gemuk sekali, dan tentu Presiden Prabowo menurut saya tentu juga punya analisis kebutuhan yang dilakukan kenapa kemudian kabinetnya menjadi besar. Bisa jadi karena ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang membuat Presiden harus membentuk kabinet yang lebih besar, selain tentu juga akomodasi politik itu ya. Oke. Sekarang posisi sudah sampai di depan Sarinah, ini berarti sebentar lagi sudah sampai di Istana Merdeka. Yap. Dan justru semakin ramai dari warga yang sudah menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo di siang hari ini. Maksud ya. Mas Arya, ini melihat situasi jelang pelantikan saja, Pak Prabowo ini kan juga kemudian melakukan politik rangkul ya ke semua pihak, semua. Ini apakah baik untuk demokrasi kita ketika semua pun akhirnya misalnya dianggaplah bergabung dengan Pak Prabowo gitu? Ya ini dua pandangan yang cukup ramai ya. Kalau koalisinya besar, tentu stabilitas bisa terjaga. Program-program pemerintahan mungkin bisa dieksekusi lebih cepat karena dukungan politik yang besar di parlemen. Tapi satu sisi lain tentu kontrol menjadi terbatas. Ya. Padahal fungsi legislatif itu pada dasarnya adalah memberikan kontrol pada eksekutif. Dan untuk itu saya kira dalam hal ini saat ini kan sebenarnya belum ada kepastian ya. Apakah PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan PKS itu akan bergabung di kabinet. Karena dari nama-nama yang dipanggil baik ke Kartanegara maupun Hambalang itu kan tidak ada nama calon menteri atau menteri yang diusulkan oleh tiga partai tersebut. Ya. Kalau posisinya seperti itu, tentu kondisi di parlemen itu akan 60-40. 60 adalah gabungan kursi partai-partai yang masuk di koalisi Prabowo Gibran, dan 40-nya bukan. Meskipun ketiga partai ini sering mengatakan akan bekerja sama, akan mendukung. Ini nanti akan kita lihat ya Mas. Maksudnya bagaimana tetap menjaga supaya demokrasinya aman, seimbang begitu kan, dengan kondisi bahwa butuh untuk merangkul semua pihak begitu ya. Mas, nanti kita lanjutkan Mas. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam live event di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.